Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srika Putri Tias, NIM 241111063, kelas AS2B dengan mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengampu Bapak Wira Purwadi MH. Saya akan menjelaskan division of power dan separation of power. Division of power yaitu pembagian kekuasaan vertikal, yang berarti pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat serta mendorong otonomi daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah pusat mengatur kebijakan nasional seperti hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan negara. Pemerintahan daerah mengelola pendidikan, kesehatan, infrastruktur lokal, dan kebijakan ekonomi daerah. Yang kedua, separation of power, yaitu pemisahan kekuasaan horizontal, yang berarti pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 cabang utama, yaitu legislatif berwenang membuat undang-undang, yaitu DPR dan DPD. Eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, yaitu presiden, wakil presiden, dan Kementerian Agama. Yang ketiga yaitu yudikatif, yang mengawasi pelaksanaan hukum dan mengadili perkara, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya. Konsep ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu lembaga agar terciptanya checks dan balance antara cabang kekuasaan. Fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yaitu fungsi utamanya legislatif, DPR, DPD membentuk undang-undang, menyetujui anggaran, menguasai jalannya pemerintah. Eksekutif, presiden menjalankan undang-undang, membuat kebijakan publik, mengolah pemerintah. Yudikatif, MA, MK, KY menegakkan hukum, menguji peraturan, menyelesaikan sengketa meskipun terpisah. Ketiganya saling bekerja sama dan mengawasi agar pemerintah berjalan sesuai konstitusi. Yang ketiga, persamaan ketiganya dalam pemerintah. Meskipun berbeda fungsi, ketiganya sama. Bekerja atas dengan dasar Undang-Undang 1945, menjaga kepentingan rakyat, bertanggung jawab atas integritas negara, tunduk pada prinsip negara hukum. Yang keempat, hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 13 Tahun 2022, urutan atau hierarki peraturan undang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah PP, peraturan presiden Perpres, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan desa atau peraturan setingkat lainnya. Prinsip penting yaitu legi inferiori, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Hierarki yang penting untuk menentukan legislatif sebuah peraturan dan mencegah terjadinya konflik norma. Macam-macam pengadilan di Indonesia, yaitu sistem peradilan nasional diatur oleh UUD 1945 dan berada di bawah Mahkamah Agung, terdiri dari 4 lingkungan peradilan. Yang pertama, peradilan umum, pengadilan perkara pidana dan perdata. Yang kedua, peradilan agama, mengadili perkara perdata seperti Islam, perceraian, waris, zakat, hanya untuk umat Islam. Yang ketiga, peradilan tata negara, menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat administrasi negara. Yang keempat, peradilan militer, yang mengadili anggota militer yang aktif atas melanggar hukum selain 4 peradilan di bawah. MA, ada juga Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa komisi yudisial, mengawasi perihal hakim. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.